Nah, halo anak-anak semua. Hari ini kita mau belajar tentang hukum Newton oleh Ibu Dina Friska. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Pernahkah kamu melihat benda yang diam? Atau yang kedua, benda yang bergerak? Kira-kira apa yang kalian pikirkan dengan benda yang diam? Kemudian benda yang bergerak dan hubungannya dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran fisika hari ini. Nah, tentunya benda yang diam itu tidak bergerak sama sekali dan benda yang bergerak itu berubah kedudukannya. Inilah yang akan kita bahas di dalam hukum Newton. Nah, hukum Newton ini dibagi atas 3, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Kita akan simak satu persatu ya, mulai dari hukum pertama Newton. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini jelas kita melihat bahwa di dalam sebuah meja terletak buku-buku. Maka di hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Artinya F-nya sama dengan 0. Nah, kita rumuskan seperti berikut ini. Sigma F sama dengan 0. Nah, keterangannya F di sini adalah gaya, satuannya Newton. Kita lihat di dalam soal berikut contoh. Sebuah balok bermassa 5 kg, artinya beratnya sama dengan 50 Newton. 50 Newton itu berasal dari mana? W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi, yang mana gravitasi bumi adalah 10, sehingga 5 kali 10 hasilnya 50 Newton. Digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapa tegangan talinya? Perhatikan di gambar ini bahwa yang disebut dengan berat arahnya selalu menuju pusat bumi, yaitu 50 Newton, dan tegangan tali itu ke atas. Sehingga kita masukkan sigma F sama dengan 0 sesuai dengan hukum 1 Newton, T dikurang W itu sama dengan 0. W-nya sama dengan 50, berarti T dikurang 50 sama dengan 0, sehingga tegangan talinya sama dengan 0. Itu salah satu soal yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan bahas tentang hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu bunyinya bahwa percepatan benda dipengaruhi oleh gaya F. Jika masanya sama, maka percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Jadi kalau semakin besar gaya yang kita berikan kepada sebuah benda, maka dia akan bergerak semakin cepat. Ini dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, yang mana M itu adalah massa, ada di sini keterangannya ya, sedangkan A itu adalah percepatan dan F merupakan gaya, satuannya Newton. Nah, kita lanjutkan misalnya dalam sebuah soal. Ini contoh soalnya. Benda bermassa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Nah, diketahui M-nya sama dengan 1 kg. Sedangkan A, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan gaya F. Maka solusinya adalah F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, massanya 1 kg dan percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga hasilnya 5 kg meter per sekon kuadrat atau disebut dengan Newton. Nah, selain itu juga, kalau di hukum kedua Newton ada yang kita kenal dengan gaya gesek. Gaya gesek ini terbagi atas 2, kita bahas satu persatu. Sebenarnya yang menyebabkan benda bergerak itu adalah gaya gesek. Nah, yang pertama kita bahas dulu gaya gesek statis, kemudian gaya gesek kinetis. Nah, yang pertama di sini gaya gesek statis. Gaya gesek ini terjadi pada keadaan diam, yang besarnya memenuhi hukum 1 Newton.
yaitu gaya gesek statis nilainya sebesar gaya dorong. Misalnya di sebuah meja kita dorong dengan gaya 50 Newton, kalau benda itu tetap diam, artinya gaya gesek statisnya juga sebesar 5 Newton, ya. Jadi nilainya sama, 50 Newton gaya dorong, berarti gaya gesek statisnya juga memberikan hal yang sama, yaitu 50 Newton. Nah, yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis ini timbul saat benda bergerak. Nah, penyebab benda bergerak itu apa? Gaya gesek kinetis. Rumusnya adalah Fk sama dengan mu K dikali gaya normal. Nih, ya. Kemudian gaya gesek kinetis satuannya Newton, sedangkan mu K adalah koefisien gesek kinetis. Ini tergantung kepada kekasaran permukaan sebuah benda tempat kita berpijak misalnya. Sedangkan N adalah merupakan gaya normal. Nah, yang terakhir adalah gaya aksi sama dengan reaksi. Ini dalam hukum ketiga Newton yang terakhir, ya. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ini bisa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak. Contohnya itu kalau saat kita berenang. Kalau kita berenang, maka badan kita akan bergerak ke depan, sedangkan airnya akan terdorong ke belakang. Sama halnya dengan nuklir. Kalau nuklir biasanya bergerak ke atas, sedangkan gasnya itu ke bawah. Aksi sama dengan reaksi. Ini dirumuskan dengan F aksi sama dengan F reaksi. Nah, contohnya tadi sudah saya sebutkan bahwa roket itu bergerak ke atas, sedangkan gasnya akan ke bawah. Kita ambil contoh satu soal ini. Sebuah buku diletakkan di atas meja. Oke, meja itu di atas bumi, maka massa bukunya 2 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar gaya reaksi bumi terhadap buku. Kita sudah tahu bahwa gaya beratnya, harus kita cari dulu gaya beratnya. W sama dengan M kali G, masanya 2 kg kali 10 itu gravitasi, maka ini W-nya 20 Newton. Sehingga gaya aksi buku ke bumi adalah 20 Newton. Nah, pertanyaannya berapa gaya reaksi? Gaya reaksinya adalah arah dari bumi menuju buku sebesar hal yang sama, 20 Newton, tapi dia bernilai negatif. Kenapa? Karena untuk gaya aksi akan berbeda arahnya dengan gaya reaksi. Kalau aksi kita ke kanan, maka reaksinya ke kiri. Kalau aksi kita ke atas, maka reaksinya akan ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, demikian untuk pembahasan kita tentang hukum Newton, hukum pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih sudah menyaksikan dan tetap semangat.